Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Python untuk data analitik. Apa itu Python? Python merupakan salah satu bahasa programan high level yang banyak digunakan, salah satunya untuk melakukan analisis terhadap data. Ada beberapa alasan mengapa Python banyak digunakan untuk menganalisis data. Pertama, Python itu mudah dimengerti. Bahasa programming Python tergolong high level programming language yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, sehingga mudah dipelajari oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang IT. Kedua, komunitas yang besar. Python yang sudah dikembangkan sejak tahun 1990 ini memiliki komunitas yang luas. Berdasarkan data yang diberikan oleh Slashdata, saat ini setidaknya ada 8,2 juta developer yang menggunakan Python. 3. Memiliki lebih dari 300.000 open source library. Saat ini terdapat lebih dari 300.000 libraries yang dimiliki oleh Python, di mana beberapa library tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan analisis data. Untuk menginstal Python ke dalam sistem Windows, dapat menonton tutorial berikut ini. Pertama, kalian bisa masuk ke dalam situs resmi Python, yaitu python.org. Di dalam python.org ini ada section download yang bisa kalian pilih. Lalu kalian pilih bagian Windows. Di dalam situs ini akan terdapat banyak sekali versi Python yang bisa teman-teman pilih. Sebagai contoh, saya akan mencoba menginstal Python dengan versi 3.10.3 ini. Untuk installer yang akan dipilih, itu harus disesuaikan dengan tipe Windows yang kalian miliki. Di sini saya memiliki tipe Windows yang 64-bit, jadi saya akan memilih untuk Windows installer 64-bit. Untuk mendownloadnya, kita hanya perlu melakukan klik sekali pada link download ini, dan melakukan save ke direktori yang teman-teman pilih. Tunggu downloadannya hingga selesai. Setelah file selesai terdownload, teman-teman bisa langsung klik saja sekali di bagian sini. Kemudian instalasi Windows akan muncul seperti ini. Pada bagian Add Path, kalian centang saja. Kemudian, teman-teman bisa pilih Install Now. Di sini teman-teman hanya perlu menunggu hingga instalasinya selesai saja. Apabila proses instalasi yang teman-teman lakukan sudah selesai, maka akan muncul setup was successful di sini. Teman-teman bisa langsung saja close di sini. Untuk memastikan bahwa Python sudah terpasang dengan benar, bisa dengan melakukan langkah berikut. Pertama, teman-teman bisa klik Windows di sini, lalu kalian bisa ketik cmd untuk masuk ke command prompt. Kalian masuk ke command prompt, lalu ketik Python version seperti ini. Apabila Python sudah terinstall dengan benar, maka ketika kita melakukan enter di sini akan muncul versi Python yang teman-teman gunakan atau teman-teman download tadi. Oke, selanjutnya dalam menulis program pada bahasa Python, penggunaan library akan banyak sekali ditemui pada proses penulisan kode tersebut. Library itu dapat mempermudah dalam manipulasi sebuah data. Agar dapat memiliki versi library yang berbeda, khususnya untuk setiap project yang berbeda juga, maka dibutuhkan sebuah tempat yang dinamakan virtual environment. Sebagai contoh, saya akan mencoba masuk ke bagian download. Sebagai contoh, saya akan coba masuk ke sebuah folder yang bernama download. Misalkan, saya memiliki sebuah project yang disebut dengan project A. Maka di dalam sebuah project A ini, kita dapat membuat sebuah virtual environment di mana kita bisa menginstal library khusus untuk project A ini. Caranya, teman-teman bisa masuk ke dalam command prompt. Pada bagian ini, teman-teman bisa ketik cmd. Kemudian kita akan diarahkan ke dalam command prompt seperti gambar ini. Untuk membuat virtual environment, pertama-tama kita harus memiliki library yang disebut virtual environment. Caranya teman-teman bisa mengetik seperti ini, pip install virtual env.
Lalu teman-teman bisa tunggu agar proses downloadnya bisa selesai. Setelah instalasi library virtual environment selesai, kita bisa langsung saja membuat virtual environment di dalam project kita. Di sini project kita masih kosong kan? Cara membuat virtual environment, teman-teman hanya tinggal mengetik virtual env, diikuti dengan nama virtual environment yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan nama environment, env, A, untuk project A, seperti ini. Setelah virtual environment selesai dibuat, maka di dalam project A ini akan muncul sebuah environment disebut dengan enva sesuai dengan nama yang kita berikan tadi. Untuk mengaktifasi virtual environment ini, teman-teman masuk dulu ke bagian env A ini. Caranya, tik cd env A sesuai dengan nama virtual environment yang teman-teman buat sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian script dengan mengetik cd scripts seperti ini. Setelah teman-teman sudah masuk ke dalam env A dan sudah masuk ke bagian script, teman-teman bisa langsung saja mengetikkan activate seperti ini. Salah satu tanda virtual environment kita sudah aktif, maka akan muncul nama virtual environment kita di sebelah kiri direktori ini. Setelah virtual environment selesai diaktifasi, hal ini berarti setiap library yang akan kita install berikutnya semuanya akan masuk ke dalam environment A. Sebagai contoh, saya akan melakukan instalasi sebuah library yang bernama NumPy. Cara untuk melakukan instalasi sebuah library, teman-teman hanya perlu mengetikkan pip install, diikuti dengan nama library yang teman-teman ingin install. Contohnya, saya ingin menginstal sebuah library yang bernama NumPy. Seperti ini. Klik enter dan tunggu proses instalasinya selesai. Oke, apabila proses instalasi library yang teman-teman lakukan berhasil, maka akan muncul bacaan successfully install, diikuti dengan nama library dan versi yang teman-teman install, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian IDE. Jadi IDE itu merupakan singkatan dari Integrated Development Environment. Mudahnya, IDE itu merupakan sebuah program komputer yang memfasilitasi programmer dalam menulis sebuah program. Dalam penulisan sebuah program, tentunya seorang programmer harus memiliki sebuah kode editor untuk tempat menulis program. Untuk bahasa pemrograman Python, ada beberapa pilihan yang dapat digunakan sebagai tempat penulisan kode, seperti PyCharm, Visual Studio Code. Pada tutorial ini, saya akan menggunakan PyCharm dan Google Colaboratory sebagai tempat penulisan kode. Pertama-tama, saya akan mulai dari PyCharm. Untuk menginstal PyCharm pada Windows kalian, teman-teman bisa langsung masuk ke browser. Lalu teman-teman bisa ketik PyCharm, download, Windows. Nanti akan muncul download PyCharm, Python IDE for Professional Developer. Sumbernya dari jetbrains.com. Teman-teman bisa langsung klik di sini. Untuk mendownload PyCharm secara gratis, teman-teman bisa menggunakan versi community-nya. Teman-teman bisa langsung klik download di sini. Kemudian akan muncul link download seperti ini. Teman-teman bisa tinggal klik save di sini dan tunggu hingga downloadnya selesai. Oke, di sini downloadannya sudah selesai. Teman-teman kalau sudah selesai bisa langsung saja klik downloadannya. Nah, nanti ketika installation Windows-nya muncul, bentuknya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja next di sini. Kemudian klik next lagi, next lagi. Kalian klik next saja terus sampai muncul install ini. Teman-teman tinggal klik install dan tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, di sini proses instalasi sudah selesai. Kalau sudah komplit seperti ini, teman-teman tinggal klik finish di sini. Nah, untuk membuka PyCharm, teman-teman bisa ketik saja langsung di kolom searching Windows, teman-teman. PyCharm seperti ini.
Karena tadi saya sudah menginstal versi 2021, saya coba buka yang versi 2021 seperti ini. Oke, untuk tampilan awal ketika baru pertama kali membuka PyCharm seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal klik saja icon from ini, lalu klik continue. Dan tunggu PyCharm-nya hingga terbuka. Oke, ini merupakan contoh tampilan awal ketika PyCharm baru dibuka. Untuk menulis kode di PyCharm IDE ini, kita pertama-tama harus membuat sebuah project dulu. Kita klik new project. Kemudian kita pilih tempat di mana project yang ingin kita buat. Sebagai contoh, saya mau coba ambil project yang sudah kita buat tadi. Itu di bagian folder download di project A seperti ini. Nah, untuk interpreternya teman-teman bisa pilih yang previously configure interpreter seperti ini. Atau kita bisa menggunakan interpreter dari virtual environment yang telah kita gunakan sebelumnya. Kita coba ambil virtual environment yang sudah kita pernah buat sebelumnya ya. Kita masuk ke virtual environment, lalu kita coba klik add di sini. Nah, di bagian project A ini kita sudah pernah membuat virtual environment sebelumnya. Coba ambil di script. Kita pilih python.x ini. Setelah itu, teman-teman bisa langsung saja klik OK dan create project di sini. Kita pilih bagian create from existing source ini. Apabila muncul tips seperti ini, teman-teman bisa close saja untuk sementara. Oke, ini merupakan tampilan dari IDE PyCharm. Nah, di sini ada env, itu berarti virtual environment kita. Nah, di sini langsung saja ya, kita langsung coba membuat sebuah Python script untuk melakukan print hello world. Nah, caranya di sini tinggal klik kanan, lalu pilih new, pilih yang Python file ini. Kita berikan nama, contohnya kita ambil hello world aja ya, hello world. Seperti ini. Nah, di dalam kotak ini, kita dapat menulis script apapun yang kita butuhkan. Sebagai contoh, kita ingin menulis print hello world, yang berarti tampilkan tulisan hello world seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk cara runningnya, teman-teman tinggal klik kanan, lalu pilih yang run hello ini. Maka akan muncul sebuah bar di bawah ini yang menunjukkan hasil eksekusi dari kode kita. Biasanya kita ingin menulis hello world seperti ini kan. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menulis kode dengan IDE PyCharm. Ada juga IDE satu lagi yang bernama Google Colaboratory. Selain dari menggunakan IDE yang terinstall di komputer lokal masing-masing, terdapat juga sebuah opsi lain menggunakan kode editor berbasis website yang disediakan oleh Google yang bernama Google Colab, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, cara untuk menggunakan IDE Google Colab itu, pertama teman-teman bisa masuk ke Google Drive teman-teman. Kemudian pada bagian new ini kalian klik di sini, lalu pilih more. Lalu kalian pilih connect more apps. Pada bagian searching ini teman-teman bisa ketikkan collaboratory seperti ini. Klik enter, akan muncul aplikasi yang bernama Collaboratory ini. Teman-teman tinggal klik dan lakukan instalasi. Berhubung di sini saya sudah melakukan instalasi, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Untuk membuat file Collaboratory, teman-teman bisa langsung saja klik kanan dimanapun, di tempat manapun yang teman-teman ingin buat. Nah, sebagai contoh, saya akan mencoba membuat file Collaboratory dalam sebuah folder yang bernama Project A. Teman-teman bisa langsung masuk saja ke folder dan teman-teman bisa pilih new ini. New, lalu pilih more, pilih yang Google Collaboratory. Maka akan muncul Windows seperti ini. Teman-teman bisa langsung mengetikkan kode di sini ya. Contohnya saya ingin melakukan print hello world.
print hello world seperti ini. Nah, untuk melakukan runningnya, teman-teman tinggal klik saja yang ini, run cell seperti ini. Kita klik dan tunggu agar Google Colapse-nya ini bisa terkoneksi dengan baik dulu. Apabila sudah terkoneksi, maka hasil dari eksekusi kode yang telah kalian buat sebelumnya akan muncul di bawahnya seperti ini, tulisan Hello World. Oke, itulah beberapa pengenalan Python untuk data analitik. Sekian tutorial dari channel Sekolah Bit. Untuk informasi yang lebih lengkap, hubungi Sekolah Bit. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya.